1. Kerajaan Tarumanegara adalah kerajaan bercorak Hindu tertua kedua di Indonesia setelah Kutai. Ditinjau dari lokasinya, lokasi kerajaan Tarumanegara terletak di dekat Sungai Citarum, Jawa Barat ini berdiri pada abad keempat Masehi atau lebih tepatnya di tahun 358 Masehi. Meskipun berdiri di Nusantara, ternyata pendiri kerajaan tersebut bukan orang Indonesia asli. Dia adalah seorang pendatang asal India bernama Raja Diraja Guru Jaya Singawarman. Yang kedua, kerajaan Tarumanegara juga pernah dipimpin oleh beberapa raja-raja kuat yang pernah berkuasa di kerajaan ini. Dan kerajaan Tarumanegara ini juga memiliki beberapa sumber sejarah, yaitu ada Prasasti Ciarutan, Prasasti Kebang Kopi, Prasasti Pasir Awi, Prasasti Jambu, Prasasti Tugu, Prasasti Cidangyang, dan juga Prasasti Muara Cianten. Agama di kehidupan Tarumanegara. Dalam kehidupan agama, sebagian besar masyarakat Tarumanegara memeluk agama Hindu. Sedikit yang beragama Buddha dan masih ada yang mempertahankan agama nenek moyang atau animisme. Berdasarkan berita dari Vahien di Tolomo, Tarumanegara terdapat 3 agama, yakni agama Hindu, agama Buddha, dan kepercayaan animisme. Sebagai agama mayoritas, Hindu menempati tempat utama dalam berbagai penyelesaian masalah yang terkait hingga hal-hal yang penting lainnya. Namun, ada beberapa yang beragama Buddha dan tetap merasa nyaman, aman hidup di sekitar mereka. Toleransi yang dijunjung tinggi di dalam kehidupan beragama oleh masyarakat berhasil memberi kedamaian. Sebuah sumber mengatakan, agama utama yang diadopsi oleh raja dan mayoritas penduduknya adalah Hindu dengan aliran Wisnu. Kehidupan masyarakat di Kerajaan Tarumanegara. 1. Kehidupan sosial. Ditinjau dari segi sosial, masyarakat Tarumanegara terbagi atas 3 agama, agama Hindu, Buddha, dan agama asli. Agama Hindu yang kental dengan sistem kasta, sehingga agama Hindu hanya terbatas pada kalangan Kartona yang masuk dalam kasta Brahmana dan Kshatriya. Sementara masyarakat kebanyakan masih mempergunakan agama asli dari nenek moyang. 2. Kehidupan Buddha. Masuknya pengaruh agama dan kebudayaan Hindu mempengaruhi hidup budaya kerajaan Tarumanegara. Pengaruh ini berupa sistem dewa-dewi, bahasa, sastra, mitologi, dan upacara. Keruntuhan Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara kehilangan pengaruh yang kuat sejak pemerintah kepimpinan Raja ke-12 yaitu Linggawarman yang berkuasa pada 666 Masehi. Setelah 3 tahun berkuasa, Linggawarman pun meninggal dunia, sehingga kekuasaan yang ia pegang pun harus diserahkan kepada menantunya, yaitu Tarusbawa. Kekuasaan Tarumanegara tidak dilanjutkan oleh Tarusbawa karena ia memilih untuk kembali ke asalnya, yaitu Kerajaan Sunda. Kerajaan Tarumanegara terdapat bidang seni pahat dari arca yang ditemukan, itu berupa arca Wisnu dari Cibuaya, memperlihatkan adanya persamaan dengan arca-arca yang ditemukan di Semenanjung Melayu, Siam, dan Kampuchea. Di kerajaan Hindu dan Buddha lain sekitar waktu itu, seni tari juga bisa saja mulai dipengaruhi oleh budaya yang berasal dari India. Tujuan sebagai sarana penyebaran agama Hindu dan Buddha di seluruh Nusantara. Dengan masuknya kerajaan Hindu-Buddha ini, kita dapat mengetahui berbagai macam tarian karena pada saat itu tarian-tarian yang ada di Nusantara ini terus dikembangkan. Sampai saat ini, tarian-tarian tersebut masih tetap dikembangkan dan juga dilestarikan untuk generasi-generasi penerus Indonesia supaya dapat mengenal berbagai macam tarian yang sudah ada pada masa lampau. Misalnya saja pada tarian Ketuk Tilu yang merupakan salah satu tari tradisional yang dimiliki Jawa Barat. Tari Ketuk Tilu ternyata merupakan tarian yang menjadi cikal bakal dari tari Jaipong. Tari Ketuk Tilu akan menampilkan dan menunjukkan suatu kegembiraan. Hingga gerakan yang ada dalam tarian khas Jawa Barat ini akan sangat beragam, seperti pencak, munci, goyang, gitek, dan geol.
Menurut sejarah dahulu, ketuk tilu merupakan salah satu upacara yang dilakukan masyarakat Sunda secara rutin untuk menyambut panen padi sebagai ucapan terima kasih dan ungkapan rasa syukur kepada Dewi Sri. Busana, aksesoris, properti, tata rias, serta musik pengiring yang digunakan dalam tarian ini dipengaruhi oleh kerajaan Hindu-Buddha. Sampai saat ini, tarian-tarian tersebut juga masih dikembangkan dan dilestarikan kepada generasi Indonesia supaya mengenal sejarah peninggalan-peninggalan yang ada di Indonesia.